Dagri. Bung Erwin kenapa kaget? Kaget. Udah lama nggak siaran. Udah lama nggak siaran. Jet lag. Udah lama nggak siaran. Oh, udah lama nggak siaran apa udah lama nggak siaran bareng? Udah dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kaget dengar suara teriakan. Tapi ngeliat aku nggak kaget kan? Enggak, alhamdulillah. Kang Eko apa kabar? Alhamdulillah Intan. Baik ya. Kang Eko capek banget dari mana? Aduh, dari lari dari kenyataan. Oke. Jebret Tim akhirnya berakhir sudah ya. Sayembara pencarian juara Liga 1 udah berhasil dipertahankan oleh Bali United. Weh, keren banget. Walaupun kalah 3-0 dari Persebaya, tapi Bali United sudah keluar sebagai juara. Ini harusnya kan kalau misalnya kemarin Persib menang masih seru sampai pekan 34 ya. Cuman sekarang Bali keren sekali bisa back to back. Gimana nih pendapatnya Bung Erwin? Ngelihat Bali United nyangka nggak? Nyangka akhirnya back to back. Kalah dari Persebaya atau back to back juara. Back to back sebenarnya nggak terlalu nyangka ya. Karena kalau ngelihat dari paruh pertama, mereka kan hanya ada di peringkat 5 ya. Peringkat 5 untuk sebuah tim juara bertahan, dan melihat lawan-lawannya itu kan Bayangkara, Arema gitu ya. Cenderung lebih stabil, tapi ternyata di putaran kedua ada perbaikan dan ada sejumlah faktor ya, mungkin akan kita bahas nanti. Ada sejumlah faktor yang bikin Bali ini bisa akhirnya jadi juara lagi. Wah, faktor apa tuh nanti kita bahas ya. Iya. Kang Eko gimana tanggapan yang ngelihat Bali akhirnya back to back? Ini sejarah loh. Iya betul ya. Jadi kalau nyangka sih enggak, tapi kalau terkejut pun enggak juga gitu. Karena kan banyak aspek ya. Kalau kita melihat secara komprehensif kan, Bali ini kita nggak cuma bicara masalah kedalaman skuad ya, tapi secara finansial, tempat latihan, termasuk ketika seluruh seri dihabiskan di Bali, mau nggak mau ya, itu jelas menguntungkan mereka gitu. Oke, nih kalau ngomongin juara liga, nanti kan ini pasti akan ada pestanya ya. Dan di mana terus akhirnya apakah akhirnya boleh penonton masuk atau enggak? Ini kita sudah terhubung sama Mas Hanif nih. Mas Hanif si orang dalam. Waduh. Bukan temannya lagi. Udah kan semua udah tahu lah ya. Mas Hanif orang dalam, manajer media dan PR PT LIB. Halo Mas Hanif, apa kabar? Halo, alhamdulillah selalu bugar, mesti capek, lelah, letih jadi satu. Wah, iya kelihatan Mas Hanif kayaknya capek banget. Kenapa nih Mas Hanif nih? Apa yang mau unek-unek dikeluarin? Ya, ternyata memang ini di luar ekspektasi kita ya, bahwa memang banyak kendala di awal, tapi kita nggak menyangka justru kejutan-kejutan itu muncul menjelang berakhirnya kompetisi, terutama terkait dengan pelaksanaan pertandingan pekan ke-34 nanti, terutama di closingnya. Bali melawan Persik itu yang sampai sekarang masih mencoba kita maksimalkan konsepnya seperti apa dan keputusan akhirnya seperti apa. Seperti itulah nantinya. Mas Hanif hari ini yang habis ketemu ya sama Gubernur Bali ya? Wah, kok tahu ya? Dari siapa nih infonya nih? Oh, tahu dong. Selalu kan dari orang dalam ada orang dalam lagi Mas Hanif. Oh. Tenang. Ini gimana nih Mas hasil pertemuannya tadi? Jadi gini, sebenarnya dalam 2 hari ini kita memang sudah intensif untuk diskusi ya dengan Pak Gubernur Bali, termasuk juga dengan Pak Kapolda dari Bali. Kemarin kita diskusi, dan hari ini 2 jam yang lalu kita juga baru saja menghadap Gubernur, dan memang sempat ada pemberitaan kepada supporter di Bali ya, masyarakat Bali, bahwa akan ada penonton di closing nanti, bahkan disebutkan 15.000. Nah, sampai dengan saat ini dari PT LIB tidak ada rencana untuk mendatangkan penonton sejumlah itu. Jadi sampai saat ini ketetapannya masih sama, bahwa nanti tidak ada penonton di closing ceremony. Ini sudah menjadi komitmen bersama semua klub sejak awal musim, bahwa selama kompetisi tidak akan ada penonton. Ya, itu menjadi komitmen bersama, dan besar kemungkinan akan tetap kita lanjutkan sampai dengan pekan 34 nanti. Seperti itu, Intan. Oke, berarti akhirnya keputusan akhir ini sudah fix ya Mas Hanif, udah tidak akan ada penonton. Nah, untuk tempat Mas Hanif, apakah udah ada keputusan Mas akan digelar di mana? Waduh, ini akan jadi masalah besar tempat. Jangan-jangan ini permintaan dari Bro Erwin mau jadi berita ini kayaknya nih. Habis ini ditulis Mas Hanif, ditulis semua, catat. Udah siap. Gimana Mas Hanif? Ya, akhirnya gimana? Memang kemarin beredar pemberitaan dari teman-teman media ya, bahwa kami minta persetujuan kepada semua klub Liga 1 untuk memainkan laga terakhir Bali lawan Persik di Dipta gitu kan. Nah, hasilnya perlu diketahui teman-teman semua bahwa itu bukan rujukan akhir untuk menentukan tempat Bali melawan Persik. Sekali lagi, itu bukan rujukan.
Dan yang menjadi rujukan adalah saat ini lebih pada keputusan pihak keamanan setempat. Artinya itu fix, di Dipta fix. Kenapa Kang Eko bisa? Sekali lagi kita masih menunggu ya. Di Dipta, itu lebih mengarah pada putusan yang mempertimbangkan Kamtibnas. Karena kita tahu pada belajar dari pengalaman tanggal 25 kemarin ketika Persebaya melawan Bali, setelah pertandingan jalanan yang ada di sekitar Stadion Ngurah Rai itu macet total. Betul. Nah hal seperti ini yang nanti akan menjadi pertimbangan dari pihak keamanan setempat, apakah tetap di Ngurah Rai atau dipindah di Iwayan Dipta, tunggu dalam 1-2 hari ini. Seperti itu, Intan. Oke, nah Mas Hanif kan kemarin, tadi Mas Hanif bilang sempat diadakan voting ya, walaupun voting ini bukan hasil yang dirujuk ya. Nah ini tempat ada voting, tapi apakah sebagian besar klub ini sebenarnya setuju atau enggak Mas Hanif kalau seandainya diadakannya di Iwayan Dipta? Karena kan terkait mungkin mereka menganggap ini adalah home-nya Bali United, padahal ini Liga 1 kali ini tidak merujuk pada home dan away gitu kan. Ini mungkin pertimbangan klub-klub itu. Mereka mostly setuju nggak sih Mas Hanif? Ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Tapi berapa kalkulasinya, sekali lagi saya tadi sudah dapat informasi dari direksi, berapa yang setuju dan berapa yang tidak setuju, tidak boleh diinformasikan ke teman-teman. Nah, karena ini lebih pada konsumsi internal aja, begitu Intan. Oh gitu, oke Mas Hanif. Tapi kalau sampai saat ini persiapannya udah sejauh mana Mas Hanif? Selain tempat kan mungkin belum ditentukan, cuman persiapan lainnya gimana? Ya, kalau persiapan terkait teknis seremoni sudah kita matangkan, nanti tetap ada setelah pertandingan selesai, nanti ada seremoni yang kemungkinan besar akan disiarkan juga secara langsung sekitar 30 menit, dan ada sekitar 5 atau 6 petinggi yang petinggi negara ya, itu yang akan ikut memberikan hadiah medali kepada tim juara, dalam hal ini Bali United, dan juga ada tribun khusus, juga ada panggung khusus yang nantinya disiapkan untuk closing ceremony ini. Seperti biasa, dan pembelian piala langsung diserahkan pada saat closing ceremony, dan piala insya Allah H-1 akan bentuknya seperti apa, konsepnya seperti apa, akan kita komunikasikan ke publik. Termasuk juga dengan teman-teman media. Begitu Bro Edwin, nanti bisa disiarkan. Bisa disiarkan. Mas Hanif, tapi ada kabar nggak sih Mas, apakah Pak Presiden datang ke perayaan juara Liga 1 ini? Sejauh ini yang sudah terkonfirmasi ada 2 Pak Menteri yang dipastikan akan datang pada saat closing ceremony nanti. Seperti itu. Boleh bocorin Mas Menteri apa Mas? Menpora sama Erick Thohir. Oh bener ya? Oh, ya. Nah itu satu yang disebutkan, satunya jelas Pak Kemenpora ya, Pak Zainuddin Amali. Oke, Mas Erwin, Mas Erwin ada yang mau ditanyain nggak? Ya, mungkin. Bu Erwin, gua tahu apa yang ada di otak sampean ini. Ya udah langsung jawab loh. Enggak lah. Yang aman-aman aja. Gimana caranya bikin closing ceremony tetap meriah meskipun nggak ada penonton? Itu yang menjadi salah satu tolak ukur ya, bagaimana ini berbeda, dan salah satunya bagaimana kita memberikan jumlah medali yang lebih banyak dibandingkan biasanya. Kalau dulu sekitar 35 medali untuk yang juara, sekarang ada sekitar 45-50, dan ada beberapa pengumuman terkait kategori terbaik yang terbaik. Jadi bukan hanya wasit terbaik, bukan hanya pemain terbaik, tapi insya Allah kami juga akan mengumumkan siapa 11 pemain terbaik sepanjang musim kompetisi BRI Liga 1 2022. Seperti itu, Len. Jadi ada tambahan ya dari yang biasanya. Kalau Kang Eko ada yang mau ditanya nggak? Tadinya pingin nanya, cuma tadi Hanif ya, Bung Hanif ngasih keyword jelas itu. Apa tuh? Kalau analisisnya dari pihak keamanan ya, itu jelas di Dipta dong. Kenapa Kang Eko? Iya, karena intel ya, segala macam itu kan kalau untuk tempat ya, dia itu punya pertimbangan tempat dan waktu terkait keramaian ya. Nah, itu harus dijauhkan dari dari pusat kota, ibu kota. Kalau di Persib ibaratnya ya, pertandingan beresiko, itu sebisa mungkin kalau ada alternatif jangan di Stadion Siliwangi. Karena Stadion Siliwangi itu dekat sama pemerintahan, pusat perbelanjaan. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi kalau menurut analisis pihak kepolisian, itu jelas tidak boleh dimainkan di Denpasar. Pasti ke Gianyar itu. Oke. Ini berani taruhan nggak, Bung Hanif? Ini pernyataan Kang Eko ya. Tapi kalau dari Mas Hanif tadi masih belum tahu ya Mas ya? Kita serahkan ke pihak kepolisian. 2 hari. Tapi yang jelas saat ini pun saya sudah berada di salah satu stadion. Jadi memastikan kebetulan
saat ini juga bersamaan dengan pertandingan Madura versus Persikabo kan. Jadi artinya kita harus benar-benar selektif menginformasikan sedetail mungkin kepada pihak keamanan, dan pihak keamanan pasti sudah survei, menginvestigasi secara keseluruhan, dan mereka juga yang akan mengumumkan, dan kita akan mempublish kepada publik mana tempat yang akan dipilih dari pihak keamanan setempat. Seperti itu ya. Netral sekali jawabannya. Mantap Mas Hanif. Udah latihan aku rasa. Bu Erwin ada yang ditanyain lagi nggak? Satu lagi terkait sama 11 pemain. Ini dinilainya dari kapan dan biasanya kan ada TSG-nya. Boleh tahu nggak siapa aja tim penilainya, Bro Hanif? Waduh. Pertanyaannya kelas. Teman-temannya Pak Erwin juga sebetulnya. Kalau saya Silakan Pak, Mas Hanif. Ini 20 meter dari posisi saya duduk, tim TSG sedang meeting ini, memutuskan. Coba kameranya boleh dilihat di balik. Ya, Nggak boleh ya, Mas. salah satu pertimbangannya jelas ini ya, beberapa pemenang selama, kalau teman-teman menyimak, beberapa pemenang di kategori terbaik per bulannya. Man of Itu the menjadi match-nya satu pertimbangan statistik yang nantinya untuk menentukan 11 pemain terbaik. Dan kalau teman-teman memperhatikan nanti, nama-namanya tidak jauh dari pemenang per bulannya itu. Seperti itu, Bro Erwin. Oke, siap. Makasih banyak Mas Hanif. thank you Bang Hanif. Thank you Mas Hanif. Oh ya. Informasinya. Kalau siaran minggu depan, saya duduk situ ya, jangan di sini lagi ya. Iya dong, kita udah tunggu-tunggu nih Mas Hanif. Info-infonya semuanya kangen. Jangan lupa cuti Mas Hanif. Healing liburan. Semoga sehat. Dadah Mas Hanif, Oke, makasih. amin. Thank you. Bye, thank you Mas Hanif. Nah itu Iya, dia. sama-sama. Itu dia ya, kita masih menanti keputusannya akan digelar di mana. Mudah-mudahan apapun itu keputusannya yang terbaik buat semuanya ya. Ya. Ini pasti sudah dipertimbangkan dengan matang-matang. Nah ini keren banget ya, Bali United bisa back to back. Cuman kemarin kalah sama Persebaya. Ya. Mungkin sebelum kita bahas banyak rekor-rekor Bali United, kita bahas dulu ya pertandingannya. Ini kenapa akhirnya Bali United bisa kalah sama Persebaya? Karena kan di babak pertama Bali cukup mendominasi. Tapi akhirnya di babak kedua kok kayaknya menurun performanya. Gimana Kang Eko? Kalau saya sih sebetulnya agak simpel ya melihatnya ya. Ketika Persib gagal mengatasi Persik Kediri, itu kan langsung ada kan viral ya, bahwa para pemain Bali udah joget-joget segitu. Itu kan ngaruh tuh ke motivasi. Dalam arti lain, permainan Bali United itu secara psikologis nggak terlepas dari hasil yang diperoleh oleh Persib gitu. Bisa dibilang udah nggak ada yang dikejar lagi. Plus memang gitu. Persebaya kan saat ini memang mainnya paling stabil lah, bagus ya, atraktif. Saya pikir kemenangan kemarin ya 3-0-nya itu di luar dugaan sih ya. Cuma kalau Persebayanya yang menang sih nggak terlalu mengejutkan kalau kata saya. Karena udah ada euforia itu ya Iya. tadi sebelumnya. Kalau Bung Erwin ngeliatnya gimana? Ya, yang pertama statementnya Kang Eko nih memang benar, pasti ada pengaruhnya ketika sebuah tim sudah dipastikan jadi juara, lalu mereka bertanding menghadapi tim yang kuat ya, secara level juga seimbang. Dan yang harus diingat adalah di pertandingan pertama, di putaran pertama, Persebaya juga menang dengan skor 3-1, artinya nggak jauh-jauh amat gitu ya. Bali sempat menyamakan skor 1-1 tapi akhirnya kalah 1-3. Jadi memang secara mental ya, Bali ketika tampil menghadapi Persebaya, mereka sudah pasti juara. Tekanannya sudah nggak besar lagi gara-gara Persib gagal menang. Lalu yang faktor kedua, secara teknis Persebaya memang punya pengalaman dan punya kualitas dan kapasitas untuk menang dari Bali United. Tambahan lagi belakangan ini memang penampilannya stabil sebenarnya enggak, karena beberapa kali kan juga ditahan imbang oleh beberapa tim ya. Karena tapi bagus aja tapi kali ya. atraktif dan produktif ya, terutama mainnya enak dilihat dan produktif. Menang belum tentu karena beberapa kali imbang, tapi ketika menghadapi Bali dalam kondisi Bali sudah menang, sudah juara ya, lain. Jadi pressure-nya pasti lain. Iya, kalau dan Persebaya Bali. ini juga jadi salah satu yang cukup menentukan ya waktu itu juga pas lagi lawan Persib kan, sempat ngalahin Persib, dan ini juga kemarin 3-1. Nah, tapi kalau kita lihat kemenangan Persebaya kali ini aktornya nih Samsul Arif nih. Makin tua makin jadi. Betul. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Wah, mantap nih. Tanggapannya Kang Eko gimana? Betul Ngeliat ya. Samsul Arif. Samsul Arif ini kayaknya baru kemarin gitu saya melihat dia itu berbaju Persela ya, lalu berbaju apa? Arema gitu ya, tim Jawa Timur dia kenyang. Bahkan di Persib juga pernah ya, di Persib juga gitu. Nah, dari muka juga kan baby face nih ya, di pemain juga nggak kelihatan tua, jadi luar biasa lah. Kayak Bu Erin katanya baby Iya, face. iya betul, saya baru kepikiran ini ya. Bung Erwin juga baby face. Jadi menurut saya sih nggak menyamakan dia dengan Gonzales, dengan BP ya. Tapi saya pikir untuk 3 musim ke depan ya, kalau penampilannya masih stabil seperti ini, Samsul Arif masih bisa bicara untuk level Liga 1. Jadi nggak harus nyari klub Liga 2 dia. Bung Erwin 2 tahun, ngeliatnya 3 juga tahun. sama. Ini kan kemarin dia cetak 2 gol kan. Iya.
Samsul Arif di pertandingan pertama juga cetak 1 gol ya. Terus waktu di pertandingan kedua dia dilanggar jadi penalti yang diambil Bruno. Umurnya udah 37 Samsul Arif nih ya. Umurnya udah 37 dan waktu itu saya pernah ya dalam suatu kesempatan ngobrol sama Bambang Pamungkas. Ya. Bambang Pamungkas waktu itu sudah hampir lewat masa kejayaannya dan kita bertanya-tanya siapa nih penerusnya Bambang Pamungkas di timnas gitu. Bambang Pamungkas sebut Samsul Arif namanya. Samsul Arif itu Samsul Arif? Iya. Samsul Arif itu pemain yang bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nanti akhirnya jadi penerus saya di tim nasional itu saya nggak terkejut gitu karena saya sudah prediksi bahwa dia pemain yang bagus. Cuma masalahnya Samsul kan akhirnya nggak bisa kayak BP di timnas ya, nggak jadi langganan. Ya ada beberapa faktor. Nomor 1 pasti karena posturnya. Posturnya nggak terlalu ideal. Bukan berarti posturnya nggak ideal terus jadi nggak bagus mainnya. Tapi biasanya pelatih akan memilih pemain yang posturnya lebih ideal ya, lebih tinggi ya, lebih menguntungkan kalau duel bola udara. Tapi Samsul bisa membuktikan dengan postur yang tidak ideal, umur 37 tahun masih bisa tampil seperti itu. Ya terlepas dari dia juga dapat sokongan bagus dari pemain gelandangnya kan. Nah, tapi kalau di usia 37 tahun itu jarang nggak sih pemain yang masih performanya kayak Samsul Arif? Kalau buat Indonesia sih ya, saya nggak bilang jarang, cuma memang nggak banyak gitu. Dan kalau kita lihat gol-gol dia ya, dia itu sekarang itu dia tetap masih memperagakan penampilan ketika dia masih muda dulu ya, yaitu berlari nyari bola. Kan ada tuh beberapa pemain usianya sudah senja, tipikal bermainnya berubah gitu. Biasanya ngejar bola, determinasi, tapi lebih nunggu bola finishing. Kayak misalkan Alan Shearer kayak gitu ya. Gonzales gitu. Bahkan tapi kalau Gonzales sih masih bisa keeping bola juga bagus. Nah, Samsul Arif masih ada tuh speednya, nyari ruang gitu masih ada. Makanya saya bilang 2-3 tahun lagi untuk label Liga 1 saya pikir ya, kalau klubnya masih jeli, ini Samsul Arif masih bisa kepake. Tapi jangan lupakan tentu saja tadi yang dikatakan oleh Bang Erwin, ini nggak terlepas dari dukungan pemain-pemain lain gitu. Jadi kalau misalkan nanti Samsul Arif main ke klub yang biasa saja, ya langsung redup prediksi saya. Dalam artian kalau 2-3 tahun lagi di Liga 1 itu, ya klubnya harus punya pemain-pemain bagus juga gitu. Iya, tapi emang sulit ya Bung Erwin. Mengingat kalau permainan bola ini juga butuh suplai dan juga butuh kerja sama tim. Ini artinya kalau Samsul Arif juga tadi benar kata Kang Eko, setuju nggak kalau misalnya dia ikut dalam satu tim yang mungkin teman-temannya nggak mendukung juga bisa redup juga karirnya? Iya, karena sebagai striker gaya main Samsul itu juga cukup menguras tenaga ya. Dia kan sukanya bola daerah ya. Dia cari ruang. Nah, ini sangat tergantung pada bagaimana suppliernya nih. Bagaimana supply bola ke Samsul gitu ya. Iya, bagaimana supply bola ke Samsul ya. Kalau di Persebaya kan ada Marukawa, ada Ricky Kambuaya, ada Marcelino. Ini pemain-pemain gelandang yang sudah tahu betul gimana ngasih bola servis ke Samsul. Nah ini memang harus bisa dilihat juga ya nanti teman-temannya, mudah-mudahan Samsul Arif bisa terus ada di tim yang bisa mensupport dia. Nah tapi kan kalau tadi kita ngomongin pertandingannya udah, tapi biarpun hasilnya kalah, Bali United udah tetap juara nih. Tadi Bung Erwin ya yang ngomong, katanya banyak sekali faktor-faktor yang membuat Bali United bisa bisa jadi back to back juara nih. Apa Bung Erwin tadi? Ya nomor 1 kekuatan finansial, tadi udah disebut sama Kang Eko ya. Kekuatan finansial dari Bali United ini boleh dibilang cukup stabil ya. Karena kalau habis juara, ini kan mereka juara bertahan. Pemain-pemainnya nggak banyak ganti. Kalau habis juara normal dong kalau naik dong gaji saya dong. Nah itu udah nomor 1. Pemain-pemainnya Bali ini nomor 1 nggak banyak yang ganti ya. Justru ditambahin di sektor-sektor yang diperlukan ya. Pemain yang datang juga ini juga ada kecerdikan dari pelatih Stefano Kugura ya, Teko ya. Dia cerdik, jeli. Ini pemain-pemain yang lama yang dipertahankan ditambahin di sektor-sektor yang dibutuhkan. Jadi tadi faktor finansial, pelatih. Faktor pelatih, ada kecerdikan pelatih. Lalu faktor ketiga, Bali United ini salah satu tim yang secara kedengarannya paling jarang pemainnya kena COVID langsung banyak. Bandingin sama Persib, ya kan? Persebaya, Arema, Persija, tim-tim yang saingan mereka di papan atas. Ini Persib sampai 8-9 orang, Persebaya juga gitu. Kedua, ketika Piala AFF, pemain-pemain yang ada di Persebaya, ya Arema atau tim lainnya banyak diambil oleh timnas, kepanggil ke timnas, pulang ke Indonesia 10 hari karantina. Bali itu Bali ada Nadeo, ada Kadek Agung, ada Yabes Roni, tapi sekali lagi kekuatan finansial membuat Bali punya kedalaman skuad yang 3 orang pemain ini, taruhlah Nadeo, ada Wawan, ya Spider-One ya. Jadi ada beberapa hal yang membuat Bali akhirnya bisa jadi juara. Meskipun di paruh musim peringkat 5,
Dan sempat goyang kan? Iya, dan satu lagi ini tinggal Teko, terutama pas Teko belum pulang ke sini. Betul. Dan satu lagi, Bali Team ini juga ada hubungannya sama finansial. Mereka adalah satu tim yang persiapannya paling awal. Dari Februari tahun lalu mereka sudah bersiap. Ini kalau tim nggak punya duit banyak, nggak mungkin karena kan untuk bersiap pemain harus kumpul. Pemain kumpul harus kasih duit untuk gajian. Nah ini yang tim lain kan tunggu. Ini kompetisi jadi nggak? Kompetisi jadi nggak? Belum dikontrak pemainnya. Nah ini faktor-faktor yang sangat penting buat Bali United. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang memboost yang kalau Bali United ya bisa dong back to back gitu ya. Nah Kang Eko gimana tanggapannya sama Bung Erwin? Setuju nggak? Saya dari tadi menikmati ya paparannya Bung Erwin dan pingin nyari yang beda gitu. Cuma banyak samanya. Tapi kalau misalkan ada yang beda aja, tadi ada satu yang nggak dibahas sama Bung Erwin ya, bahwa seluruh seri dihabiskan di Bali ya, itu jelas menguntungkan. Itu sebetulnya ini kan makanya nih seujurnya netizen ya, banyak yang ngomong ini panitia FP segala macam. Sebenarnya ini seujurnya netizen apa? Netizen sumpah, demi Tuhan silakan dilihat Instagram. Kenapa? Iya, jadi Eko Erwin itu bagian dari netizen. Iya. Mungkin saya tapi justru kalau saya nggak berprasangka. Karena saya tahu betul ya, kenapa Bali dipilih untuk menghabiskan seri ya. Jadi logikanya netizen yang berprasangka ini beda sama logikanya pemerintah ya. Saya tahu betul waktu itu, saya ngobrol sama orang PT LIB, Pak, wah ini ntar pasti ada tuduhan-tuduhan gitu. Ya tapi gimana lagi, pemerintah itu kan ingin melakukan percepatan ekonomi di Bali ya. Di Bali, waktu itu Jawa, Solo ya, kan seri 1, 2, 3 kan antara Jogja, Jawa Barat, itu kan udah mulai pulih menggeliat. Tapi kalau yang sektor pariwisata tergantung sama orang yang datang ke situ ya susah gerak. Bali ini kan terlalu terlalu menguntungkan pariwisata dan terbukti ketika seri berapa ya? Seri 4 di Bali pertama itu katanya ada okupansi sampai 20% meningkat itu menggeliat. Nah, itu mungkin dari alasan pemerintah. Jadi logika-logika seperti ini akan sangat sulit diterima netizen tapi masuk akal. Makanya Bali walaupun diuntungkan itu bukan berarti mereka nyeting segala macem gitu loh. Tadi seuzonnya netizen apa memang? Iya kan diuntungkan. Terus ya panitia FC kan karena apalagi Bali juga kan katanya memberi fasilitas segala macem gitu ya. Untuk Untuk tim-tim lain mungkin katanya sampai saya dengar ya, sampai untuk tempat latihan gitu. Itu kan sebetulnya kan sampai ada yang pinjam kamera lah buat ngambil beberapa angle bagus itu. Saya pikir ya bukan berarti Bali berharap dimenangin sama PT LIB atau PSSI gitu. Atau ada yang ngomong balas budi gitu ya. Tapi normal juga. Normal karena kan Bali ini kan tim kaya dan nggak nyusahin juga gitu loh. Mereka kalau ngasih hal-hal seperti itu agar liga lebih baik terselenggara ya bukan hal yang menyusahkan juga buat Bali United. Gitu. Iya, ini emang Bali kita kayak kaget juga ya. Maksudnya melihat akhirnya ada tim Liga 1 yang back to back dan ini banyak sekali rekor-rekor yang udah diciptakan sama Bali nih. Bentar. Berarti kita harusnya husnuzon ya. Berprasangka baik. Iya. jadi Jibratim lawannya Suuzan husnuzon. Tidak jadi sama Ustadz Erwin. Yang Ustadz cuma UK di sini. Saya enggak. Tahu nggak, Bung Yuke hampir nggak pernah duduk di sebelah aku. Kenapa? Kan aku cewek. Waduh, bener kan juga. Ustadz. Ya. Tadi saya juga nggak mau duduk sini. Tadi saya mau di dipaksa, sini dekat Intan sebetulnya cuma dipaksa juga. Nanti Karena mungkin saya suruh pindah. Udah jangan ribut, nanti kita switch. Tukeran aja sekarang kita gimana? Oke, berarti ini nih banyak rekor-rekornya. Yang pertama nih aku mau sebutin ya, Bali United ini satu-satunya tim yang bisa berhasil back to back juara. Next di tahun ketiga bakalan hat-trick nggak nih juara lagi nih? Kalau misalkan tahun ketiga terjadi lagi ya, ini berarti tim yang lain nggak introspeksi nih. Tim kayak Persib, Persebaya, Persija berarti nggak introspeksi gitu. Ya, nggak introspeksi dan nggak bener, kompetisi nggak akan menarik menurut saya untuk ukuran Liga Indonesia, di mana back to back aja baru pertama kali kejadian, tiba-tiba disusul yang ketiga kali. Ini kurang menarik menurut saya. Walaupun ketika itu terjadi dan caranya benar, ya bisa saja, sah-sah saja. Cuma saya berharap untuk musim depan, saya sih nggak bilang Persib harus juara, siapapun tim boleh juara asal jangan Bali United, udah gitu aja musim depan, biar lebih menarik. Kita ada yang nuduh Kang Eko bakalan bilang Persib harus juara kok. Ya siapa tahu gitu kan, itu tuh dari master kontrol. Kesannya Persib. Bung Erwin, tapi kalau Bung Erwin ngeliat kondisi Bali yang sekarang nih, kan saat ini ya finansial masih bagus, pelatihnya juga masih oke, dan pemain-pemain juga masih ada yang ya pasti masih top-top aja gitu. Next bisa nggak nih? Bisa tetap terbuka kemungkinan. Tapi kalau prediksi saya nggak semudah musim ini gitu ya. Nggak sampai, maksudnya ini kan kompetisi belum selesai, Bali udah juara gitu. Iya. Musim depan Bali punya tugas di kompetisi antar klub Asia. Oh iya. Ya. Jadi artinya kalau dilihat dari progres musim ini, Persib,
Arema, Persebaya, Bayangkara. Ini kan juga sebenarnya nggak nyerah-nyerah amat gitu. Istilahnya kasarnya kan nggak nyerah-nyerah amat. Ada perlawanan gitu ya. Buktinya Bali juga kalah 2 kali dari Persebaya. Artinya kalau besar lagi ya, 3-1 dengan dan skor juga yang 0. telak ya. Kalau misalnya musim depan Bali bisa juara lagi, mungkin. Tapi prediksi saya nggak setelak di musim ini. Kompetisi belum selesai mereka udah juara dan pasti akan lebih berat tugasnya. Oke, kita akan lihat yang nggak sabar. Ini belum selesai aja udah nggak sabar untuk Ya itulah Indonesia musim depan aja kapan fixnya kan kita belum tahu. Beda sama di Jepang, kalau di Jepang itu 5 tahun ke depan udah ada tanggalnya udah tahu tanggalnya, ya benar. udah tahu. Itu sih harus kita perbaikin ya. Nah, ini kita bahas dulu yuk fakta-fakta unik lainnya kan. Kalau tadi udah banyak tuh rekornya, rekor kemenangan beruntun, poin tertinggi dan juga tim terbaik. Nah, ini ada fakta-fakta unik nih. Kita ngomongin pelatihnya dulu deh sebelum ke pemain. Ini rekor juga bahwa Teko mengukir sejarah baru di Liga 1. Ini dia, 3 musim berturut-turut dari Persija, Bali dan Bali lagi. Ya, dan rekornya ini kan bukan sama tim yang sama ya. Ketika dia 2018 sama Persija, pindah ke Bali, juara lagi, dan akhirnya juara lagi. Artinya 3 musim berturut-turut dan 2 musim berturut-turut dengan klub yang berbeda, akhirnya jadi 3 musim. Jadi ini rekornya bukan cuma rekor 3 musim, tapi ada 1 klub yang beda ditangani oleh dia. Iya, ini fakta unik ini sebagai pelatih terhebat dan tersukses juga nih di Liga 1, Kang. Ya, jadi gini, ketika seorang pelatih menangani klub besar itu kan jelas otomatis asumsinya kan akan dimanjakan dalam proses pemilihan pemain ya. Tapi saya nggak melihat Teko ini hanya sekedar itu ya faktor. Saya selalu melihat ketika ada pergantian pemain yang dia lakukan itu efektif gitu. Ketika pemainnya itu nggak ngegolin tapi minimal menjadi pembeda gitu. Itu sering sekali ya. Saya sih nggak ingat per match, tapi Teko ini termasuk pelatih yang kalau misalkan dia melakukan pergantian pemain itu efektif. Biasanya nggak berapa lama kemudian gitu ya. Ya minimal klubnya itu lepas dari tekanan, kalau enggak mulai beberapa kali ngirim umpan ke kotak penalti dan akhirnya berujung gol gitu. Tapi kalau Bung Erwin sendiri yang lihat kan Coach Teko ini banyak sekali ya kayak fakta-faktanya yang akhirnya pelatih pertama yang membawa timnya juara 3 kali berturut-turut tadi. Terus ini juga meraih juara di Liga Indonesia 3 kali sama kayak Jackson F. Tiago. Tapi kalau melihat sosok Teko, apakah Teko ini seorang pelatih lebih ke dia tuh bisa kayak membangun motivasi para pemain atau dari strateginya yang oke nih? Tadi udah sebut namanya Jackson, ini yang sebenarnya unik. Teko itu datang ke sini pertama kali jadi asistennya Jackson di Persebaya. Oh iya, kok aku baru tahu itu tahun berapa ya? Iya, karena nggak di feeding di sini jadi nggak tahu. Nggak gitu, aku juga riset tanya apa gitu banget. Nggak, maksudnya feedingnya dari aku gitu loh. Iya. Feedingnya dari aku. Dari kamu. Jadi gini, memang unik ya. Sebentar, aku mau ralat dulu. Aku juga biasanya nambahin sendiri. Oh iya. Nggak semuanya dari Abror. Nggak, wajar gitu. Kalau orang lupa tuh wajar. Iya. Intan tanya tahun berapa, aku juga lupa tahunnya. Oke, lanjutin Bung Erwin. Jadi tahun berapa tanyanya kan? Lupa aku. Tapi yang jelas apa-apa. Persebaya, nggak tahu Kang Eko. Persebaya waktu itu. Kang Eko inget apa enggak? Tapi jadi asisten dan waktu itu nanganin jadi pelatih fisiknya Persebaya. Iya, terus akhirnya sekarang prestasinya sama tiga kali jadi juara Liga Indonesia ya, Liga 1. Cerdik yang jelas. Paling baru ya, yang paling baru nih dalam soal pemilihan pemain di bursa transfer kedua ketika jeda kompetisi bursa transfer. Yang didatang itu bukan pemain-pemain bintang. Oke lah ada Irfan Jaya. Yes. Tapi ada nama Eki Taufik ya. Bukan pemain bintang Eki Taufik ini. Waktu di Persela, waktu di Persis. Ini Eki Taufik juga sudah hampir melewati masa emasnya. Udah 30 sekian. Lupa lagi. Sekian. Tapi 30 sekian. 30 sekian gitu gak ya. apa-apa dimaklumi. Eki Taufik. Terus ada juga pemain-pemain seperti Abdul Lestaluhu. Abdul pernah di Timnas ya. Bek kiri. Tapi Abdul juga prestasinya setelah di Timnas itu cenderung agak stagnan ya. Diambil oleh Coach Teko dan ini terbukti bahwa pemain-pemain ini bisa menambah kedalaman skuad dari Bali United di di putaran kedua jadi kepake meskipun mungkin bukan pilihan utama terus karena pemain lainnya juga banyak kan. Jadi itu ada kecerdikan dalam pemilihan pemain sama seperti Kang Eko bilang tadi. Nggak selalu pemain bintang yang yang dipanggil, yang dibeli ya, yang didatangkan, tapi kebutuhan tim. Melvin Platje dilepas. Melvin Platje ini pemain asing ya, jeda kompetisi. Dan terbukti pilihannya betul gitu. Nggak ada Platje nggak apa-apa gitu. Karena kan ada pemain lain. Dan Platje ketika tampil bersama tim barunya Bayangkara FC ya. Jadi akhirnya kenapa harus takut salah gitu. Enggak, karena nama itu memang identik sama Bali. Saya juga kalau nggak diingetin juga jangan-jangan mikirnya masih di Bali. Jadi Teko tuh
kayak kehilangan Paulo Sergio. Itu nggak masalah juga. Paulo Sergio padahal kan kita lihat mainnya bagus banget. Paulo Sergio entah di mana sekarang ya. Akhirnya karena kecerdikan, karena siap bahwa kalau ada yang pergi memang udah nggak dibutuhkan sama tim, lebih dibutuhkan pemain meskipun nggak bintang tapi dibutuhkan oleh tim. Ya, ini menurut saya sebuah kecerdikan dari melihat. Ya, jeli dan cerdik gitu ya. Kalian itu setuju? Setuju Melihat ya, Teko. pada intinya setuju. Cuma jujur saja nih, kalau misalkan ngomongin Teko ya, tadi selain dia itu paling paham kan, hampir seluruh pelatih itu paling paham kondisi timnya ya. Makanya kalau ada yang ngomong, kan netizen atau kita lah nonton bola, kenapa nggak sih ini gitu ya. Nah, Teko ini kadang-kadang out of box, tapi bener gitu. Karena ada pelatih juga nih, ada pelatih yang out of box, ngaco, kan sering. Ada satu tim nih ya, Seperti siapa? ada lah, ada gitu ya. Jadi Gak apa-apa, Kang Eko di sini mah free. Inisial boleh nggak inisial? iya, adalah klub yang nggak asing dengan saya dari kecil gitu ya. Itu kadang-kadang Apa, out of box. Persib? Iya, kadang-kadang out of box kan. Nggak apa, Udah Persib. gitu hasilnya buruk pula gitu loh. Nah, jadi kalau Teko enggak out of box, tapi oh iya ya. Oh ya jenius. Nah, gitu. Nggak, yang dekat sama Kang Eko apa sih? Persib. Persikap. Dikejar. Oh, Persikap. Dikejar terus sama Iwan. Persikap. Iya kan, biar jangan sampai jebretin salah persepsi. Iya, Kan kita tahu nggak Kang Eko apa-apa lah, dekat salah sama persepsi kan wajar. Persib. Enggak, cuma intinya seperti itu gitu ya. Saya sering kali melihat Teko ini out of box, tapi oh ya bener juga, jenius saya bilang. Nah, ada out of the box juga nih, unik banget dan kayaknya cuma terjadi di Indonesia aja nggak sih? Ini ada pemain yang bisa mecahin rekor dalam musim yang sama, juara Liga 1 dan Liga 2. Iya. Kang Eko, silakan. Ya, Bersabda. ya ini agak unik ya. Agak uniknya itu sebetulnya kan ini harus diomongin nggak sih koneksi antara Hah? Bali sama Persis Solo? Kenapa? Jadi kalau mau kita Comparein. urai ya, mau kita urai, klub-klub besar di Indonesia ini kan ada keterkaitan gitu. Kata kuncinya adalah kepemilikan saham ya. Nah, ini saling terkait sebetulnya. Makanya nggak sulit tuh. Wah, tim juara tapi kan pemainnya mungkin masih punya kontrak tapi nganggur ya, pinjem aja. Nanti misalkan kontraknya nggak usah kamu urus tapi gaji bulanannya tolong ya kamu bayar nih. Lumayan juga kan berapa puluh juta misalkan. Oke, deal. Seperti itu gitu. Jadi nggak mengherankan kalau saya melihat komposisi ya kepemilikan saham di Indonesia, klub yang sudah juara Liga 2 ya, Persis Solo gitu ya. Itu terkoneksi tuh ke Bali United, terus ke mana, ke Arema gitu. Itu nggak mengherankan buat saya gitu. Ya memang di Indonesia karena nggak diatur ya. Nah, Bung Erwin, tapi ini gimana sih, emang boleh nggak sih kayak gini sebenarnya? Ataukah perlu gitu kita regulasi yang mengatur secara khusus tentang ini? Boleh-boleh aja sebenarnya kan. Jangankan dari Liga 2 ke Liga 1, dari Liga 1 ke Liga 1 aja Iya, kan ada asalkan prosesnya benar, nggak menyalahi aturan, sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Jadi nggak heran kalau Abduh sama Eki Taufik tuh akhirnya jadi pemain yang satu Dua musim juara. ngerasain 2 gelar juara di Liga 2, Liga 1. Nah, ini kan yang memungkinkan kenapa bisa kejadian seperti itu karena jarak antara Liga 2 selesai sama Lama. Liga 1 selesai Jauh itu ya? cukup lama. Jauh. Sebenarnya menguntungkan juga buat pemain ya. Kalau pemain itu dipakai oleh tim Liga 1 gitu. Tapi kalau untuk yang nggak dipakai kan kasihan juga sebetulnya. Nah, itu tadi faktornya karena jaraknya cukup lama. Kalau di luar negeri kan sebenarnya jarak Liga utama sama liga di bawah-bawahnya kan nggak terlalu lama ya. Iya, ini mungkin karena kondisi Covid juga ya, karena pandemi Ya, sehingga jadi sejauh ini kan kompetisinya biasanya nggak terlalu Dan klub jauh. juga diuntungkan loh. Klub yang pinjem dapat tenaganya, klub yang minjemin itu saya yakin Diringankan. pasti ada lah kompensasi yang dibayar sama klub yang minjem gitu. Kan ngurangin beban pengeluaran juga, iya. Tapi ini butuh regulasi nggak sih untuk mengatur khusus tentang ini gitu? Kalau saya pikir perlu ya. Jadi orang Indonesia ini diatur aja kadang-kadang suka diterabas seenaknya gitu. Apalagi nggak diatur gitu. Makanya kalau Intan ngomong diatur, perlu nggak? Ya perlulah gitu. Maksudnya biar marwah sepak bola ini kadang-kadang kita udah mulai makin ngaco kayak kemarin Pati pindah ke Bekasi kok. Mereka tuh lupa nggak ada misalkan jarak nih antara perpindahan tim, harus ada penerimaan dari Asprof misalkan ya. Pati di mana, Jawa Tengah ya. Asprof Jateng diterima ke Bekasi, Jawa Barat. Itu kan ada waktu. Minimal nggak boleh ganti nama dulu. Kayak gitu-gitu aja kok kayaknya emang nggak ingat apa nggak ada yang ngasih tahu gitu tiba-tiba press release itu kan ngaco gitu. Jadi harus diatur memang kalau di Indonesia ini. Oh, tapi ini dia. Oh ya. ini kok aku ada. nggak tahu loh ini sumpah. Kok ini tiba-tiba ditayangin ya? Enggak, aku nggak lihat. ini sehati. Ya, Tapi beneran. ini gimana Tiba-tiba nih ada Bang ini. Erwin ngelihatnya? Iya, bener ya. Tapi ini ada kan aturannya kan ada ya? Ada aturannya. ini. Ada. Terus kenapa ini bisa? Ya pasti silap ini ya. Yang pertama mungkin yang pertama silap mata. Iya. Yang pertama mungkin nggak peduli coba-coba. Yang Dengan pertama regulasi. ya. Yang kedua memang nggak terinfokan dengan benar bahwa ada aturan ini gitu. Tapi kok
Harusnya maksudnya tim gitu pasti tahu lah. Kalau yang kasus somasi ini nggak sebetulnya ya, walaupun itu dari aturan komunitas, ada tentu saja yang tadi saya bilang ganti nama segala macam. Tapi somasi ini terkait sebetulnya sama hukum negara, hukum nasional nih. Nah, kalau ya. hukum Kang Iya, Eko iya, apa? Hukum gimana nasional dari ini sisi kaitannya, hukumnya? karena kan gini, nama, brand, ya, segala macam itu kan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Haki. Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi siapapun yang udah mendaftarkan duluan, dia berhak ya atas hak eksklusif dan lain sebagainya. Otomatis kan udah ada yang daftarin duluan ya. Namanya siapa tahu nggak? Oh bukan Erwin, Erik ya. Saya kira Erwin, tadi saya mau kidding gitu kan. Erwin, ternyata bukan. Erik, sorry. Sorry, Erik ya. Nah ya wajar gitu. Misalkan dia udah yang punya namanya, license, dilindungi ya oleh hukum nasional, tiba-tiba ada yang mau pakai. Ambil. Ya disomasi lah, nggak boleh. Kecuali atas izin dia gitu. Oh Atta mau bayar sekian misalkan 30M, tapi mau pakai nama Bekasi FC. Ya silahkan kalau Ini kayak artinya gitu. nggak ada komunikasi dong Iya, antara... makanya disomasi wajar gitu. Karena kan prosesnya itu kan saya lihat tahun 2020 didaftarkannya ya. Gitu. Jadi ada orang-orang yang memang kesadaran hukumnya ya itu tinggi gitu. Kayak nama Persib nih, Persib sama logonya itu didaftarin duluan nih. Di saat klub-klub lain masih belum Persib udah duluan gitu. Cuma dalam penegakan kekayaan intelektual di sepak bola, di olahraga, ini kan nggak represif banget nih. Jadi walaupun Persib Nggak ketat sudah ya. mendaftarkan, tapi kan mereka nggak main berangus yang di emper-emper, terus yang dagang disikat, disita kan enggak Iya, gitu. iya. Nah itu. Tapi kalau masalah nama ini, ya jelas dong. Krusial soalnya. Krusial banget gitu kan, masalah identitas juga gitu. Ya, nah ini soal identitas ada juga nih pemain yang punya jimat juara, Ades Pasvejevic. Yang juara bareng Bayangkara ya waktu itu. Ada juga Michael Orah, nih dia Ilyas Pasvejevic ya. Ini waktu itu dia menang saat bersama Bayangkara, saat Bali United. Dan Bali United juga 2 musim ya. Ini juga ada Gunawan Dwi Cahyo. Ini dia bersama Persija Jakarta dan 2 musim bersama Bali United. Dan Michael Orah juga bersama Persija Jakarta dan 2 Bali United. Ini kabarnya, kalau misalnya kita yang kayak cocok logi, ini harus ada 3 pemain ini nih, pemain jimat. Bukan harus sih, maksudnya ini 3 orang menjadi 3 pemain jimat juara nih kayaknya. Berarti kalau Persita pakai 3 pemain ini otomatis juara ya kayaknya. Waktu itu cuma pakai Spaso aja sih, jadi nggak juara. Iya bener ya. Ini gimana nih tanggapannya melihat akhirnya 3 pemain ini merasakan 3 kali juara? Iya kalau ngomongin jimat, terus kan sekarang lagi trennya jimat puang hujan itu kan klinik ya. Saya sih nggak percaya. bukan nggak percaya, nggak pingin membahas masalah begituannya. Tapi kan ini jelas nih pemain, apalagi Spaso ya, dari kualitas lalu pembeda di tim gitu. Saya pikir 2 pemain yang lain juga sama, tapi plus juga. Ini saya tanpa mengecilkan 2 nama ini ya. Ya nasib baik berada Orah di tempat sama yang Gunawan. tepat saya pikir ya. Ya, tanpa mengecilkan keduanya, ini keduanya jelas pemain bagus lah, main di Persija, di Bali United. Cuma kalau dari hal menonjol ya, dominan di lapangan, saya sih cuma bisa nyebut satu nama aja, Spaso aja. Bung Erwin setuju? Ya, waktu Orah sama Gunawan ini pindah kan satu paket mereka Iya. dari Persija bareng-bareng ke Bali United. Ini Dan pilihan Teko kan? iya, dan ini mungkin pemain yang bukan pemain yang spesial kelasnya timnas. Gunawan pernah di timnas tapi sekarang juga udah enggak kan. Soal faktor usia juga. Ini tipikal pemain yang dibutuhkan sama Teko. Jadi Teko nggak peduli bahwa ini pemain, nggak pikir pasti ini jimat apa segala macam, nggak mikir itu. Tapi karena kebutuhan tim dan bisa dibilang dalam tanda kutip mereka berdua beruntung ya pindah satu paket dari tim juara ke Bali United. Dan harus diakui di Bali United kan juga nggak selalu dapat tempat utama. Ya. Gunawan Dwi Cahyo, ada Leonardo Pamahu. Tapi kalau di Spaso belakang. iya. Ya, kecuali Spaso ya. Spaso juga pelapisnya juga susah kan ya. Iya. Kalau Spaso nggak main, pelapisnya siapa di Bali United? Artinya 2 orang Orah dengan Gunawan ini pindah ke tim yang tepat, tapi mereka punya kelebihan mereka itu adalah yang dibutuhkan oleh tim. Dan nasib baik ya. Nah, bukan jimat, jadi amal-amalan mereka di masa lalu bisa jadi berimbas 3 musim terakhir ini. Ini jadi religius ini ya. Gara-gara bridging-nya Dan sayang dari- sama ibunya biasanya. Pemain dengan nasib baik seperti ini biasanya berbakti sama Iya, iya. mamahnya. Harus sama orang tua. Nah, kayak Kang Eko ya. Nah, tapi Kang Eko sama Bung Erwin ini 3, coba sebutin deh nama 3 pemain yang paling penting untuk kemenangan Bali United kali ini. Siapa aja? Bung Erwin dulu. Spaso, Terus? nomor 1. Nomor 2, Besa. Berbeza. Iya, nomor 2. Jadi nggak ada si Place, ada dia, ya nggak ada Paulo Sergio, nggak ada Place.
dia yang ambil peranan. Iya. Yang ketiga? Nomor 3 siapa ya? Kalau saya 2 sama plus Sabar, biar Kak nggak Eko. keduluin enggak. Plus Nadeo. Jadi kita kalau ngomongin apa kemenangan kayaknya yang ngegolin proses gol enggak. Nadeo juga sangat berpengaruh saya pikir. Oke, Bung Erwin siapa Paceko, satu lagi? Paceko. Paceko. Karena Nadeo kadang-kadang Iya. gantian juga sama Wawan sih ya. Paceko. Paceko sebenarnya di beberapa pertandingan, termasuk waktu lawan Persebaya, jadi beberapa kali dia kecolongan sama Samsul Arif ya. Waktu lawan Persebaya di pertama, yang pertandingan kedua juga dia kecolongan, Samsul Arif bisa Bung bikin Erwin gol. nggak ada pemain Indonesia dong berarti? Apa itu? Asli Indonesia 3 pemain yang nggak ada yang asli. Spaso kan Indonesia. Oh iya. Kan baru. Spaso baru kan? Enggak, tadi saya nyebut Maksudnya Nadeo juga. aslinya bukan yang langsung dari awal. Kan Kang Eko, kan Kang Bung Erwin. Yang enggak. Kalau Nadeo Indonesia Enggak, iya. maksudnya gini, tadi saya nyebut Nadeo, saya tuh jadi kepikiran karena kan Kenapa? di antara 3 kiper yang naik daun ya, Teja Paku Alam, Andre Tani sama kiper Arema itu kan Nadeo nggak masuk ya. Jadi saya ngelihat tadi Nadeo kenapa? Karena ganteng. Jadi saya cara pikir saya kok jadi kayak cewek ya. Ngomongin pemain Bali saya pikir yang ganteng siapa Nadeo gitu. Iya ya. Kenapa ya? Saya nggak ada pemain Indonesia. Saya lama kelamaan kok Tuh, ganteng perspektifnya gak dia. tuh? Kepanya Indonesia. Pakai masker aja kelihatan ganteng. Iya. Iya. Bukan pakai masker aja jadi tambah ganteng. Oh, iya, Biasanya iya. gitu. Naik kegantengannya. Kalau saya pakai masker jadi nggak kelihatan apa-apa ya. Ada yang masker jenik, kalau dibuka maskernya jadi kurang bagus ada. Oke, ini tadi kita aduh sampai keselak. Kita udah ngomongin soal Bali United. Ini masih ada sisa 1 slot lagi yang masuk ke AFC ya. Karena kan runner up kita udah tahu ya. Persib Bandung. Status ini akhirnya membuat Maung Bandung Persib bakal nggak di Bandung. tampil Maksudnya Persib nggak dibahas nih. bakal tampil di Piala AFC 2003-2024 langsung mengawali fase grup. Nah ini coba deh kalau kita bahas dulu perjalanan Persib akhirnya jadi runner up dan nanti mereka akan ke Piala AFC. Gimana nih Kang Eko deh duluan? Aku sambil minum ya. Nah, saya pikir untuk tim sebesar Persib ya, ini sebetulnya lebih dari sekedar pertandingan internasional, tapi ini etalase ya, etalase. Saya ingat betul tuh waktu saya ke Jepang, ada klub J1 apa J2 gitu ya. Itu jumlah follower klubnya itu di bawah saya di Instagram sampai kaget. Oh, apalagi di bawah Intan, jauh dia pasti kan Intan ya. Nah, orangnya sampai bingung, emang kalau klub di Indonesia berapa katanya? Maksudnya kan saya bukan artis, bukan pejabat, tapi saya lihatin Persib sekian Kaget juta, ya Persija sekian juta, dia kaget. Maksudnya mungkin dia mikir Indonesia ini main bolanya emang sebagus apa sih? Saya bilang antara fanatisme, kecintaan sepak bola dengan prestasi memang terkadang nggak berbanding lurus gitu. Nah ini bagus nih buat Persib ya. Persib mengklaim diri kan sebagai klub yang paling populer ya dengan jumlah follower di medsos segala macam. Tapi kalau nggak ada bukti main tayangan di level Asia mungkin ada ditayangin lah highlightnya sama beberapa TV internasional ya kayaknya kurang ini ya, kurang nendang lah. Tapi jelas ini etalase buat Persib apapun nanti hasilnya ini lebih dari sekedar kesempatan Bisa bermain. show off ya. Bisa etalase bisnis, etalase promosi dan lain sebagainya. Yang jelas sponsor nanti kalau misalkan ini deal ya, ini logika marketing lah. Saya kadang-kadang suka ngamatin mereka ngejual klubnya gitu ya. Ini ketika ditayangin di TV ini ya, pertandingan daya jangkaunya sampai ke Arab, sampai ke Cina gitu, itu sponsor mau itu, nanti nambah. Bisa jadi beda kan, sponsor A yang main di Liga 1 sama sponsor yang jersey yang dipakai di AFC-nya beda. Jadi ini sangat menguntungkan untuk Persib, gitu, sangat menguntungkan. Ya ini menarik ya Bung Erwin karena belum pekan ke-34 udah ada juara, udah ada runner up nih. Iya. Tinggal tunggu 1 slot lagi. Iya. Terus apa pertanyaannya? Bung Erwin siapa? Masang Kira-kira berapa di slot 1 satu? slot lagi. Ngomongin Masang slot siapa? jadi ingat siapa ya? Masang siapa? Ini kan masih ada beberapa tim kan kayak Ada Bayangkara, Persebaya, Arema masih punya Persebaya, kesempatan. Arema, ya. Sama Bayangkara. Ngelihat lawannya dulu Intan. Lihat apa? Ngelihat lawannya. Di pertandingan terakhir siapa Tapi nih kalau lawannya? pertandingan Bayangkara ini kan agak lebih diuntungkan kan lawan siapa sih ini? Persiraja ya? Iya. Persiraja. Oke, Arema harus hadapin PSM sedangkan satu lagi Arema lawan mana Arema? Arema lawan itu PSM, Persebaya lawan Borneo. Arema lawan PSM, Persebaya Iya, lawan Borneo. lawan Oke, Borneo. yang paling diuntungkan siapa nih? Bayangkara ya? Intan ini loh tebakannya teknis banget. Bener. Analisisnya, Iya, analisisnya oke gitu ya. Iya dong, kan Iya. udah lama bergaul sama Bung Erwin. Tukeran aja kalau gitu kita. Tapi memang secara lawan Bayangkara yang paling diuntungkan. Karena kan Persiraja ya kita tahu mereka sudah terdegradasi dan belakangan ini juga menjadi lumbung gol ya. Bayangkara juga punya pemain pemain-pemainnya juga kualitasnya juga bagus. Paling besar kemungkinannya untuk menang di pertandingan terakhir Bayangkara. Lalu kedua Arema lawan PSM ini juga seru karena PSM ini kan juga ada di papan bawah. Posisinya juga
aku sedikit lupa nih, masih ngeri-ngeri sedap apa udah Tapi aman? udah aman, gitu ya? udah aman. Kalau PSM udah aman. Kalau udah aman ya berarti tekanannya agak-agak Nggak terlalu pressure ya nggak terlalu berat gitu ya untuk PSM. Persebaya menghadapi Borneo sama-sama tim papan atas. Tapi masalahnya kan Borneo habis memberhentikan kerjasama dengan pelatih Fahri Husaini. Jadi artinya Persebaya juga punya peluang karena bagaimanapun juga sebuah tim habis ditinggal pelatihnya kan diserahkan ke asisten pelatih ataupun siapa caretakernya, ini kan juga jadi PR untuk Borneo gitu. Iya, ini sayang banget ya udah mau selesai akhirnya harus Betul, dan diganti. secara peringkat sebetulnya Coach Fahri ini dua slot Cukup ya, naik dua ya? slot naik, dua slot naik. Jadi ketika belum ditangani Coach Fahri ada di peringkat 8, sekarang ada di peringkat 6 Yes. Borneo FC. Nah, Kang Eko kalau melihatnya siapa yang berpeluang Kang Eko satu slot lagi? Sebetulnya tadi sih tuh pingin beda gitu ya. Cuma memang paling Sama. standar. Ya sama jawabannya akhirnya gitu. Intan Iya. saya sama Kang Eko. Iya, jawaban standar itu ya. Bayangkara. Karena apa? Karena waktu itu kan kita punya asumsi nih, asumsi yang indah kan. Wah, Persiraja ingin membuktikan ya di masa-masa terakhir bahwa mereka ini enggak juga ternyata memang habis. Kan kita mikirnya wah, ini masa-masa terakhir mereka main di Liga 1 ingin membuktikan kepada seluruh pecinta sepak bola bahwa mereka itu enggak begitu jelek-jelek amat. Tapi ternyata enggak gitu, enggak terbukti ya. Jadi ya standar lah, nggak ada yang out of box gitu. Jadi lawan Persiraja ya silahkan gelontorkan gol gitu. Nah, ini Waduh, ntar ini orang-orang Aceh nggak marah kan? Nggak ya? enggak. Ini kan secara objektif aja. Iya, objektif banget lah. Berarti Eko tidak kapan nggak suka. objektif coba? Aduh, mau ngucap tapi nggak enak nanti ditonton sama Jebretim. Bung Erwin, Ya. Bung Erwin kalau ngelihat siapa ini satu pertanyaan terakhir ya. Siapa yang akhirnya juga akan degradasi bersama Waduh. Persela dan Persiraja? Ya. Analisa dari Bung Erwin lah. Kalau Ini ngelihat berarti dari yang masih bahaya tuh siapa sih? Ini masih Barito, Ini- Persipura, PSS masih bahaya semua dong. iya, sama-sama masih bahaya. Tapi kalau ngelihat dari Lawannya, tren, coba kita lihat lawannya. ngelihat dari tren permainan dan lawan ini Barito bahaya. Lawannya Persib soalnya. Iya, kalau Persibnya Iya kan? ini ya, Oh, iya, iya. bener ya. Dan yang seru ini Persipura sama PSS nih harus duel di pertandingan terakhir. Iya, Ya bareng kan? Persipura dan PSS harus duel di pertandingan Ya, terakhir. ini ketemu mereka berdua. Ya, Aduh. hanya saja memang yang paling bahaya posisinya Barito karena ngelihat bahwa lawannya Persib. Kalau mau objektif seperti itu. Yang seru Persipura lawan PSS. Kalau memang mereka benar-benar bertanding dengan sepenuh hati ya, artinya nggak peduli sama pertandingan lain, nggak peduli Barito hasilnya seperti apa, Persipura PSS tetap fight. Ini juga seru pasti. Iya, seru dua-duanya. Dan Iya. ini bersamaan ya Bersamaan. waktunya kan? Bersamaan, Bareng ya. iya. Nah, Kang Eko, kalau Kang Eko, udah deh Kang Eko nggak apa-apa, udah sering sih. Cuman Kang Eko nggak apa-apa deh, apa? Siapa Kang Eko yang mungkin berpeluang, kok berpeluang Kalau sih ya? berpikir standar ya, jelas Barito yang akan degradasi. Kang Eko makasih Oke. banyak, Bung Erwin makasih banyak. Sama-sama. Jebreti makasih, sampai ketemu lagi hari Kamis di Debdakri. Dah.